Cek, cek. Tes. Tes. Puji Tuhan, Shalom. Sisters yang dikasihi Tuhan, selamat datang di rumah Tuhan, selamat menikmati kasih dan kebaikan Tuhan hari ini. Percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita siang hari ini. Yang meyakini bahwa Tuhan hadir, mari lambaikan tangan Bapak Ibu semuanya. Sister semuanya, berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang sangat luar biasa. Haleluya, haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk memulai ibadah Happy Sister pada pagi hari ini. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih dan kemurahan Tuhan hari ini. Kami ada hari ini semuanya semata-mata bukti kemurahan-Mu Tuhan, bukti kebaikan-Mu Tuhan, bukti kesetiaan-Mu atas setiap kami. Berkati setiap kami yang hadir ibadah onsite pada pagi hari ini. Juga kami berdoa untuk para sisters yang ada di rumah, masing-masing dimanapun sister berada. Kami percaya kuasa Tuhan menjamah setiap pribadi, baik yang ada di tempat ini maupun dimanapun sister mengikuti ibadah melalui live streaming pagi hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus yang akan menjamah, memberkati setiap kita. Kami percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dan kami yakin kehadiran-Mu akan mengubahkan setiap kami, memulihkan, menyembuhkan, memberkati, mengurapi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah permata hati kami Tuhan. Tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan, sekali lagi Tuhan, Kami menaikkan korban syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mohon kehadiran-Mu turun atas setiap kami. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memuji Tuhan bersama-sama dengan saya katakan amin, haleluya. Sekali lagi saudara-saudara buat Tuhan kita yang luar biasa, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaanku dan surah bagiku.
semakin indah bagimu. Tiada yang bisa memisahkan kami Tuhan, kasih-Mu sempurna, tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah permata hati kami Tuhan. Apapun tidak boleh menggantikan dan menggeser posisi Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan, jika hari-hari dalam hidup kami Tuhan kami punya pengharapan yang lain selain Kau. Mungkin ada yang lebih berharga selain Engkau. Ampuni setiap kami Tuhan. Tidak ada satupun yang boleh menggeser posisi Tuhan yang terutama dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami sungguh rasakan kasih-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu dan
indah. Setiap hari bagi setiap kami Tuhan, Engkau yang terutama dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Sukacita Tuhan memenuhi setiap kami. Anggur baru-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan bersama-sama dengan saya, katakan amin. Sorak-sorai buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Anggur barunya biar curahkan bagi setiap kita. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes, amin. Mari kita sungguh. Tercurah di tempat ini urapannya yang ada. Yes. Memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gereja-Nya, membangkitkan umat pilihan-Nya. Oh, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan kita. Oh, belenggu dosa talikan tangan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Biar anggur-Mu setiap hari curahkan bagi setiap kami Tuhan. Haleluya, terima kasih Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gereja-Nya, membangkitkan umat pilihan-Nya. Oh, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa talikan tangan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, curahkan anggur baru bagi setiap kita. Haleluya. Dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita Tuhan. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya. Nyata kuasanya. Haleluya. Sungguh nyata kuasa Tuhan. Amin. Amin. Berikan tos kiri kanan saudara. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Katakan tos kiri kanan saudara, ada kuasa di dalam nama Yesus. Haleluya. Yes. Amin. Ada kuasa di dalam namanya. Kuasa yang menyembuhkan, memulihkan Bapak Ibu semuanya. Haleluya. Namanya Tuhan, menara yang teguh. Kota benteng perlindunganmu. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang tegak. Gunung batu
duduk kembali, kita akan mendengarkan visi dan misi oleh Saudari Francisca. Tes. Shalom Sister. Saya akan membacakan visi dan misi dari Happy Sister yang sudah terbentuk dari bulan Januari 2022. Adapun visinya, menjadi wanita-wanita Kristus yang hidup sesuai dengan fungsi, peran, yang bertalenta sesuai kehendak Tuhan untuk menyempurnakan karya-karyanya. Sedangkan misinya yang pertama adalah pengenalan dan bertumbuh akan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua adalah hidup sesuai kebenaran dalam peran masing-masing. Dan yang ketiga, menjadi surat terbuka, pelaku firman yang menghanumkan nama keluarga dan Tuhan. Dan yang terakhir adalah menjadi sahabat yang menaruh kasih dalam setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Demikian pembacaan visi dan misi. Dan untuk selanjutnya, hari ini kita ada persembahan pujian yang spesial dari para sister yang tergabung dalam grup Shema. Tanpa berlama-lama, mari kita sambut Shema. All my life you have been faithful.
Bapak Ibu merasakan kebaikan Tuhan? Yang merasakan kebaikan Tuhan, mari lambaikan tangan sister semuanya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Kita siapkan hati kita untuk kita boleh menikmati berkat Tuhan pagi hari ini. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi menyembah. Kamu lebih lagi Tuhan menikmati Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Bapa Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan
Terima kasih ya Bapa. Kami percaya, kami yakin Tuhan, kami akan tenang bersama Engkau ya Bapa. Terimalah segala pujian dan penyembahan kami ini ya Bapa. Karena Engkaulah yang bertata di atas segala pujian dan penyembahan kami. Engkau Allah kami yang suci, yang kudus, yang agung, yang mulia. Amin. Itulah Tuhan kami, juru selamat kami satu-satunya yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, buat pada pagi hari ini Tuhan, kami masih diberikan kesempatan Tuhan untuk menyerahkan jiwa raga kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih buat nafas yang Engkau berikan. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu yang selalu baru untuk kami. Terima kasih Tuhan buat kesehatan. Terima kasih juga Tuhan buat masalah yang sedang kami hadapi. Kami percaya Tuhan, dalam musim kehidupan kami, di setiap musimnya, Engkau selalu ada bersama kami. Amin. Engkau tidak pernah melepaskan sedetik pun Tuhan. Amin. Kami percaya ya Bapa, walaupun kami berjalan dalam lembah kekelaman, walaupun kami berjalan dalam suatu musim yang tidak kami mengerti ya Bapa, Tuhan ajarkan kami setiap para wanita ini Tuhan, untuk mau menaruh harapan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Engkaulah pengharapan kami, jawaban kami satu-satunya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kuduskan, sucikan hati kami ya Bapa. Kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Ajarkan kami Tuhan untuk mau rendah hati, untuk mau diajar, untuk mau menerima pengajaran. Dan beri kami kemampuan untuk mau melakukannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau kuduskan, sucikan Tuhan hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu. Biarlah Engkau yang berotoritas penuh Tuhan atas Ibu Debbie Octavia. Terima kasih Tuhan, kami mau duduk manis. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Beracarlah Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom semua, silakan duduk. Buat para sisters, saya menyapa salam juga untuk para sister yang sedang mengikuti live streaming dimanapun berada. Senang sekali ya kalau pada siang hari ini kita boleh beribadah dengan spesial. Terima kasih juga buat grup Shema, buat pujiannya yang indah. Tuhan pakai terus ya. Dan terima kasih juga buat para sister yang mau hadir, yang selalu setia untuk mau selalu diajar. Pada pagi hari ini temanya indah sekali ya. Ada di sini yang gak pernah merasakan dikhianati, ada gak? Gak ada ya, kayaknya kita semua pernah ngalamin ya. Bagaimana sih responnya, tindakan kita kalau kita sedang mengalami hal itu? Dengan tidak berlama-lama kita sambut hambanya yang setia, yang cantik, yang sudah datang, Ibu Debbie Octavia. Shalom. Ada sukacita, amin. Saya juga menyapa shalom untuk jemaat Happy Sisters yang mengikuti ibadah melalui live streaming. Ya, puji nama Tuhan. Kita semua masih tetap semangat, amin. Semalam saya juga baru pulang dari Jakarta pelayanan ya, untuk 4 hari ini saya tidur hanya 3 sampai 4 jam ya, enggak sampai 5 jam, tetapi saya percaya kalau ada Tuhan bersama dengan kita, sukacita kita itu tetap selalu ada apapun yang kita alami, sekalipun mungkin kita capek, sekalipun kita mengalami yang namanya musim kekeringan, sukacita itu tetap ada bersama dengan kita, amin. Nah, hari ini diberikan tema yang begitu luar biasa, ya, anggur baru di tengah pengkhianatan. Mungkin kalau orang lain mendengar akan berkata seperti ini judulnya terlalu lebay, judulnya terlalu muluk-muluk, enggak mungkin lah Bu, bagaimana bisa ada anggur baru yang kita rasakan ketika kita mengalami pengkhianatan. Tunggu dulu, kalau kita berjalan sendiri, itu tidak mungkin. Kalau orang dunia berkata itu tidak mungkin ada anggur baru di dalam pengkhianatan, itu betul. Tetapi bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Karena yang berjalan bersama dengan kita adalah Tuhan Yesus yang dahsyat. Amin. Ya,
kita juga bisa mengerti ya, ladies ya, bahwa Tuhan ini juga mengizinkan hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi di dalam kehidupan kita. Kehidupan kita mengikut Tuhan itu tidak selalu berjalan mulus ya. Ada kalanya Tuhan mengizinkan ketika pasangan kita tidak setia. Ada kalanya ketika kita memiliki seorang sahabat yang kita bisa curhat 24 jam gitu ya. Ada yang punya sahabat yang seperti itu ya, yang maha hadir ada. Tetapi satu ketika entah kenapa sahabat yang biasanya kita andalkan, tempat kita curhat, kemudian satu ketika sahabat ini sudah tidak mengindahkan kita lagi. Kadang kita tidak tahu apa sih salahku. Saya pun juga pernah mengalami hal yang seperti itu, saudara. Mungkin saudara adalah seorang menantu di mana mertuanya itu suka pilih kasih gitu ya. Itu menyakitkan buat kita. Puji Tuhan, mertua saya adalah mertua yang penuh kasih, sekalipun menantu tetapi mereka berdua selalu memperlakukan sama. Anak dan menantu tidak ada bedanya, itu semua karena kemurahan Tuhan ya. Tetapi satu hal yang kita percaya, ketika musim yang tidak enak itu terjadi, ketika pengkhianatan itu terjadi dalam kehidupan kita, itu juga adalah salah satu cara Tuhan untuk membawa kita kembali kepada track yang benar, membawa kita semua masuk dalam rencana kehidupan Tuhan yang luar biasa bagi saudara dengan saya. Amin. Apapun saudara, hal-hal buruk bisa terjadi, tetapi bukan berarti kita akan kehilangan sukacita. Bukan isapan jempol saudara, bukan berkata tidak mungkin. Sekalipun kita mengalami pengkhianatan, tapi tetap ada yang namanya kedamaian, tetap ada sukacita. Bahkan kita bisa mengalami sukacita yang lebih lagi daripada sebelum kita mengalami yang namanya pengkhianatan. Di dalam Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Yuk sama-sama kita baca dalam 1 Samuel. 1 Samuel pasal yang pertama. Ayat 1 sampai ke 18, tapi kita baca sampai ayat 7 dulu ya. 1 Samuel pasal 1, ayat 1 sampai 7. Kita baca sama-sama ya, 2, 3. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Sofim dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tofu bin Suf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pineas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Ana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Ya, ketika kita mengalami pengkhianatan itu memang gak enak. Yang biasanya sehari bisa makan 5 kali, ini 1 hari makan sekali aja belum tentu gitu ya. Tapi ada baiknya itu jadi diet otomatis gitu ya. Saya pun juga pernah mengalami hal yang seperti itu ya ibu-ibu. Ketika saya diproses Tuhan dalam rumah tangga saya, pergumulan rumah tangga selama 12 tahun. Ada 1 titik saya sampai tidak mau makan selama 3 hari. Padahal waktu itu saya sedang hamil anak kedua saya. Tetapi itulah ketika kita mengalami pengkhianatan, sakit hati itu jauh lebih besar daripada rasa lapar kita. Nah, tetapi anggur baru di tengah pengkhianatan itu bukanlah hal yang mustahil. Apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama adalah
Datang dan bersandarlah kepada Tuhan. Kita harus belajar seperti Hana. Ketika dikatakan Penina ini menyakiti hatinya supaya apa? Ia gusar. Berarti di sini Penina itu tidak akan pernah berhenti sampai dia berhasil membuat Hana ini down. Supaya Hana ini terus menerus hidup di dalam kesedihan. Supaya Hana ini terus menerus dia tidak punya rasa percaya diri. Supaya Hana ini minder. Itu yang dilakukan oleh Penina. Nah, tetapi kemudian apa yang dilakukan oleh Penina, saudara? Ketika itu dia rasakan selalu terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali mereka bertemu, Penina selalu menyakiti hati Hana. Sampai Hana ini menangis dan tidak mau makan. Apa yang dilakukan oleh Hana? Dia datang kepada Tuhan. Ya. Jangan kita merespon segala sesuatu, jangan kita merespon yang namanya pengkhianatan sebelum kita berdoa. Amin. Kita ini adalah orang-orang percaya, kita ini punya Tuhan, kita ini diberikan Roh Kudus oleh Tuhan untuk memimpin kita, untuk memberikan kekuatan kepada kita, untuk menghibur kita. Jadi oleh karena itu ayo kita sebagai anak yang baik, anak daripada orang percaya, anak Tuhan Yesus. Ketika kita mengalami sesuatu yang menyakitkan, jangan bertindak terlebih dahulu sebelum kita datang kepada Tuhan. Ya. Kalau ada yang mengalami pergumulan rumah tangga di tempat ini, yang namanya pelakor itu, yang namanya gondoruo gitu ya. Wah, saudara kalau ketika saya ngomong gondoruo langsung senyum lebar gitu ya. Nah, enggak perlu ditengking ya. Ada orang yang ibu-ibu yang konseling dengan saya gini, Bu gimana caranya saya sudah tengking itu pelakor tapi tetap masih aja nempel sama suami. Saya itu sakit hati Bu, enggak bisa sukacita. Bahkan bobot saya ini turun drastis 16 kilo gitu. Saya bilang waduh ibu 16 kilo kurusnya kayak gimana? Terus saya tanya, terus ibunya bilangnya, tenang Bu Debbie, puji Tuhan. Kemarin bobot saya itu 100 kilo, jadi masih aman. Terus saya tanya, kalau gitu Ibu apakah kita perlu konseling atau konselingnya ditunda lagi 2 bulan supaya Ibu lebih kurus gitu ya. Nah hari ini kita belajar, kenapa sih kok kita ini perlu datang kepada Tuhan terlebih dahulu sebelum kita merespon. Karena kita manusia itu penuh dengan yang namanya kedagingan. Jangankan kita mengalami pengkhianatan yang membuat kita itu sakit hati, lebih sakit daripada sakit gigi katanya ya. Coba kalau di jalan, mobil bukan disenggol aja, dipep, kira-kira gimana? Apa sih orang itu? Orang gila apa gitu ya, sudah mulai maki-maki kita marah. Karena itu tadi manusia kita ini penuh dengan kedagingan. Ketika kita mengalami hal yang tidak enak, yang keluar duluan itu bukan haleluya puji Tuhan. Nah kalau sister di tempat ini saya percaya haleluya puji Tuhan ya. Tapi kalau yang di luar sana ketika mengalami hal yang tidak enak, yang keluar terlebih dahulu itu adalah ego. Betul? Ego, kenapa kok orang bisa berselisih paham? Karena itu tadi egonya yang keluar duluan. Oleh karena itu kita belajar ketika kita belum merespon, kita datang kepada Tuhan, kita sedang menundukkan kedagingan kita di bawah pimpinan Roh Kudus. Amin. Kalau kita tidak datang kepada Tuhan, percayalah. Dan saya percaya kita semua juga pasti pernah mengalami ya. Tadi Bu Mabel tanya siapa yang pernah mengalami pengkhianatan. Semua diam, tidak ada yang angkat tangan soalnya sudah tahu. Pasti semua sudah pernah ya. Kalau kita tidak datang kepada Tuhan, yang keluar terlebih dahulu itu apa? Kedagingan, kita marah ya. Dan kalau kita marah mendatangkan sukacita atau enggak? Enggak. Yang adanya tadi sudah bete, kena marahnya lagi, apalagi wah ibu-ibu kalau marah mah kayak tabung LPG 3 kilo gitu ya, buar, gitu. Tambah lama tambah semarak gitu ya. Jadi kalau kembang api tahun baru itu kalah serunya dengan ibu-ibu kalau marah. Semakin kita marah, sukacita itu semakin pergi dari kehidupan kita.
Oleh karena itu kita perlu datang kepada Tuhan. Di dalam Efesus 4 ayat 26 dikatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Bagaimana kita bisa ngerem marah kita pada situasi yang gak enak, apalagi terjadi yang spontan. Ketika saudara dengan saya sudah terbiasa terlebih dahulu. Ketika sebelum-sebelumnya saudara belajar merespon segala sesuatu untuk datang terlebih dahulu kepada Tuhan. Ketika itu dilakukan secara terus-menerus kontinu, maka satu hari ketika kita mengalami kejadian yang gak enak, itu saudara sudah bisa mengatasi, sudah terbiasa. Oleh karena itu yuk kita belajar hari ini. Ketika kita mau mengalami anggur yang baru di tengah pengkhianatan. Satu hal yang pertama. Jangan merespon sebelum kita berdoa kepada Tuhan. Amin. Kalau enggak yang terjadi setelah marah apalagi belum selesai. Marah itu baru permulaan gitu ya buat ibu-ibu. Jadi suami-suami sudah tahu. Kalau ibu mulai marah nah itu masih baru stage 1. Eng-eng nanti akan ada kelanjutannya. Apa itu? Balas dendam. Ibu-ibu kok tegang banget sih lihat saya? Apakah karena merasa tersindir? It's okay ya, saya pun dulu juga seperti itu. Ya, balas dendam. Kita berpikir kalau kita bisa balas dendam itu rasanya apa? Seneng gitu ya. Rasanya lega, rasanya puas. Tapi percayalah bahwa itu semua kepuasan hanya sementara. Tidak dapat memuaskan batin kita. Puas sesaat kemudian apa? Marah lagi. Ketika marah lagi yang datang apa? Duka cita. Dan kita harus ingat ketika kita melakukan yang namanya balas dendam. Itu akan menimbulkan masalah baru. Ya. Kalau sekarang fenomenanya di medsos itu apa? Istri hajar pelakor gitu ya. Ayo siapa yang suka nonton TikTok, IG ya. Waduh di sini alim semua, hanya saya, puji Tuhan. Ya, ketika saya lihat buka IG gitu ya, saya biasa kan post renungan setiap hari. Ketika saya buka IG kadang-kadang itu muncul gitu ya, waduh istri yang hajar pelakor. Di tengah jalan di mobilnya dihadang gitu ya. Dipecahin, dipaksain itu pelakornya keluar. Sudah keluar bukan cuma dimarahin, dimaki apa. Kalau rambutnya panjang lebih enak gitu ya. Bu lebih enak itu pelakor kalau rambutnya panjang. Ada loh ibu-ibu yang berkata seperti saya berdoa bu supaya pelakor suami saya jangan rambut pendek. Saya bingung bu apa bedanya ya rambut panjang, rambut pendek. Ternyata dibilang bu kalau rambut panjang gampang pol bu dijambak gitu. Loh ibu-ibu ya. Setelah nanti istrinya menjambak pelakor, waduh saya baca komennya netizen apa, lanjutkan ibu perjuanganmu ya, hebat ini ibu yang luar biasa, saya pendukung istri nomor 1 gitu ya, lanjutkan jangan pernah berhenti, ini baru ibu keren, ini baru istri yang keren, jangan cuma nangis meratapi nasib aja, supaya pelakor-pelakor juga tahu bahwa istri number 1 itu seperti RI nomor 1, punya kuasa yang luar biasa, wah. Itu netizen kalau komennya tuh keren-keren. Ya. Ibu-ibu ketawa. Saya pun pernah mengalami hal seperti itu. Pernah satu kali tengah malam ketika saya jengkel dengan suami saya nggak bisa balas apa yang saya lakukan. Saya tabrak pagar di rumah kami itu dengan mobil suami saya ya. Itu pagar itu tinggi nggak tahu berapa meter, pokoknya tinggi sekali. 1:30 pagi, pagar itu roboh. Jadi 1:30 pagi, rumah kita nggak punya pagar. Gitu ya. Lu enggak takut Bu Debbie, aduh ibu-ibu ya kalau sudah marah, sudah sakit hati, merasakan yang namanya pengkhianatan, enggak ada takutnya, percayalah. Saya dulu enggak ada takutnya gitu ya. Jangankan suami saya, dengan maling, dengan perampok juga enggak ada takutnya. Sudah apa? Sudah gila. Karena apa? Itu tadi. Terlalu merasakan sakit, kemudian saya tidak merespon yang benar. Satu kali saya menjumpai suami saya di luar pulau ya. Pada waktu itu saya bawa mobil memang sudah saya rencanakan gitu ya. Saya minta suami saya, ayo kamu telepon perempuan itu suruh datang. Lah ya kok ya suami saya tuh ya nurut juga, saya juga heran. Kenapa gitu ya. Orang biasanya enggak tahu nurut, pergi aja enggak pakai pamit.
Tapi waktu itu dia nurut, dia panggil wanita itu datang. Dan ketika wanita itu baru turun dari mobil, saya cepat-cepat naik mobil, saya mau tabrak dia. Tapi rupanya saya kalah gesit, dia lebih lincah. Ya. Dia juga cepat naik mobil, sweet, dia langsung ngilang dari pemandangan saya. Waktu itu saya marah lagi. Saya ngomong gini, aduh Tuhan kok susah banget ya, mau balas dendam aja kok susah banget. Kalau lihat di sinetron itu kan gampang banget ya kan. Lah saya kok susah banget, waktu itu saya tambah marah. Tetapi hari ini saya belajar bahwa ternyata itu adalah proteksi Tuhan buat saya. Kalau saya tabrak wanita itu, saya dalam keadaan emosi. Saya enggak mungkin cuman bercanda, senggol titik kalau jatuh lah lumayan dia luka beset, nanti pakai betadine. Enggak, yang saya lakukan saya tancap gas sekuat-kuatnya. Kalau kena pasti wanita itu mati. Dan saya hari ini enggak tahu masih di penjara atau sekarang sebutannya mantan napi. Lihat ibu-ibu, kalau kita merespon kepahitan, tidak datang dan bersandar kepada Tuhan, itu adalah kedagingan kita yang keluar. Amin. Habis balas dendam, apakah selesai? Belum, masih to be continue. Ini sinetron kalah panjang. Ya. Apa? Kepahitan. Nah kita kalau mengalami kepahitan, bisa tidur nyenyak? Enggak bisa. Padahal orang yang menyakiti kita itu bisa tidur ngorok-ngorok sampai mimpi kemana gitu ya. Nah ada seorang ibu yang pernah ditipu oleh temannya. Dia bilang gini, Bu Debbie saya sudah 3 hari ini tidak tidur. Waduh saya bilang, Bu ibu enggak apa-apa, enggak apa-apa. Yakin Bu, yakinlah Bu Debbie juga harus berhikmat. Bu Debbie lihat dari suara saya kan masih menggelegar. Padahal ini sudah tidak tidur 3 kali 24 jam. Saya pikir iya benar juga ya. Itu saudara. Kenapa? Rasa marah di dalam hati itu jauh lebih besar. Sehingga mengalahkan rasa kantuknya. Kemudian saya bilang begini, Ibu ini kalau orang kepahitan itu sama seperti kita yang minum racun setiap hari. Tapi kita berharap orang yang menyakiti hati kita itu yang mati. Kira-kira masuk di akal enggak? Ya enggak bisa toh Bu Debbie, aduh Bu Debbie ini tambang gare aku mumet, dia bilang gitu. Tapi itulah saudara, kita itu tanpa menyadari kita sering jengkel kepahitan dengan orang lain sampai enggak bisa tidur. Kita itu merugikan diri kita sendiri. Kita enggak bisa tidur, yang menyakiti hati kita lagi holiday, lagi ketawa-ketawa. Nah kemudian kalau kita sakit siapa yang rugi ya. Kemarin saya juga baru dapat foto tuh dikirimin oleh teman saya. Dia bilang coba kamu lihat ini, ada seorang ibu saking kepahitan sama suaminya. Dia taruh itu foto di HP, di layar HP. Foto yang sebelah kiri foto suaminya, yang foto sebelah itu adalah foto bulldog. Di bawahnya masih dikasih judul. Yang sebelah kiri ditulis menyeramkan, bencekno. Yang sebelah kanan ditulis apa? Menyenangkan, my lovely one. Loh. Itu loh. Tapi dengan bangganya menunjukkan kenapa itu tadi kepahitan. Ya, ayo hari ini kalau namanya orang kepahitan, kedagingan yang keluar, percayalah kita tidak akan pernah mengalami sukacita, enggak ada anggur baru dalam kehidupan kita. Amin. Yang kedua, kenapa kok kita perlu datang kepada Tuhan? Karena ketika kita mengalami hal yang pahit dalam kehidupan kita, biasanya kita itu kehilangan identitas diri kita. Amin. Ketika seorang tidak punya identitas diri, dia tidak mengenal dirinya dengan benar, maka yang terjadi adalah minder. Ya, ketemu orang minder, putus asa, tidak ada sukacita. Masalah itu bisa menghancurkan kita, pengkhianatan bisa menghancurkan kita. Ya, ketika saya dulu juga dikhianati oleh suami saya, yang terjadi saya malu, saya minder karena saya merasa gagal menjadi seorang istri. Seseorang yang dikhianati oleh sahabatnya juga dia merasakan malu untuk ketemu dengan teman-temannya yang lain. Karena apa? Biasanya kemana-mana selalu berdua. Kali ini ditinggal sendirian. Rasa malu, rasa minder. Orang yang dikhianati oleh rekan kerjanya juga malu kalau ditanya teman-temannya. Karena apa? Merasa dibodohin oleh rekan kerjanya. Akhirnya tidak punya rasa percaya diri.
Oleh karena itu kita perlu datang kepada Tuhan. Karena ketika kita datang kepada Tuhan, disitulah kita akan memiliki jati diri yang benar. Yesaya 43 ayat yang keempat. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Dikatakan apa? Engkau berharga di mataku, engkau ini mulia dan aku mengasihi engkau. Ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan itu akan memberitahukan kepada saudara dengan saya betapa kita semua itu dikasihi oleh Tuhan. Dan kita berharga bukan karena kita disayang suami. Kita berharga bukan karena kita punya sahabat yang luar biasa. Kita berharga bukan karena kita punya rekan kerja yang setia yang bisa kita andalkan. Tetapi saudara dengan saya berharga karena setiap kita dikasihi oleh Tuhan yang luar biasa. Amin. Apapun yang terjadi saudara, Tuhan itu tetap mengasihi kita ya. Saya dulu juga terpuruk ketika mengalami pergumulan rumah tangga. Saya malu untuk ketemu orang. Tetapi satu ketika saya datang, saya masuk ke dalam hadirat Tuhan. Di situ saya tuh mulai di brainwash. Bahwa Tuhan mengatakan engkau itu berharga. Apapun yang engkau mengalami tidak mengurangi sedikit pun nilaimu di mataku. Karena engkau adalah orang yang kukasihi, engkau adalah biji mataku. Dan untukmu aku mati di atas kayu salib. Amin. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita itu tidak lagi mengasihi diri kita sendiri. Tetapi kita akan bangkit dengan sukacita. Karena kita mengerti bahwa apapun yang terjadi, saudara dengan saya berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Amin. Kalau kita punya pengenalan diri yang benar, punya jati diri yang benar, maka itu mendatangkan sukacita. Kita enggak minder lagi. Amin. Yang ketiga, kenapa kita perlu datang kepada Tuhan? Karena Tuhan itu penghibur sejati. Ya. Di ayat yang ke-18, lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Nah mungkin ibu-ibu di tempat ini kalau lagi suntuk apa yang dilakukan? Shopping gitu ya. Shopping, pokoknya semua dibeli. Uang itu jadi musuhnya gitu ya. Punya uang satu gepok pokoknya jadi musuh. Uang ini musuhku, kalau enggak habis aku enggak pulang gitu ya. Besok dapat lagi 2 gepok, pokoknya kalau 2 gepok ini enggak habis saya enggak pulang. Tapi apakah itu mendatangkan sukacita? Sementara ketika engkau lagi shopping, engkau lupa sejenak. Tetapi sampai rumah, begitu itu barang belanjaan sudah saudara taruh, apa yang datang lagi? Saudara mulai lagi nangis bombay, mulai lagi mengasihi diri sendiri. Saudara merasa shopping belum cukup untuk memberikan kepuasan, belum memberikan penghiburan. Saudara pergi ke tempat dugem. Apakah selesai sampai di situ? Enggak ibu-ibu, percayalah. Hanya datang kepada Tuhan itu sumber penghiburan kita. Itu yang dilakukan oleh Hana. Ketika di ayat yang ke-8, Elkana suaminya bertanya kepada Hana. Hana, mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu ini sedih? Bukankah aku itu lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Itu yang dikatakan oleh Elkana. Engkau kan punya aku. Harusnya aku ini bisa membuat engkau sukacita. Tetapi apa yang Hana lakukan? Hana enggak bisa. Dia tetap muram, dia sampai gusar, dia sedih hati, dia menangis, dia enggak mau makan. Tapi kemudian di ayat yang ke-10, Hana berdoa kepada Tuhan. Selesai dia berdoa kepada Tuhan di ayat yang ke-18 dikatakan apa? Hana tidak lagi muram dan dia mau makan. Saudara, ketika suaminya berusaha untuk menghibur, dia tidak bisa merasakan anggur baru di tengah pengkhianatan. Karena apa? Memang penghiburan kita satu-satunya datang daripada Tuhan. Hari ini datang dan bersandar kepada Tuhan. Dan jadikan Tuhan itu sumber sukacita kita. Jadikan Tuhan itu satu-satunya sukacita dan penghiburan di dalam kehidupan kita. Amin. Jangan sukacitamu engkau taruh kepada suami. Jangan sukacitamu engkau taruh kepada sahabatmu. Jangan juga ditaruh kepada rekan kerja yang mungkin menghasilkan uang yang begitu banyak. Tetapi biarlah kita belajar ketika kita datang dan bersandar kepada Tuhan. Kita semua diubahkan karena kita tahu bahwa Tuhan Yesuslah
satu-satunya sukacita di dalam kehidupan kita. Amin. Saya dulu ketika mengalami pergumulan rumah tangga, ya, ketika saya nggak makan itu selama 3 hari, hanya tahu minum aja, padahal waktu itu saya lagi hamil besar. Mertua ajak saya pergi makan, jadi mertua dengan saya, dengan ipar kita pergi ke TP makan. Sampai di TP makanan yang disajikan itu enak-enak, tapi apakah membuat saya sukacita? Enggak, saya tetap sedih hati. Ketika kemudian satu kali saya lari dari rumah bawa anak saya ke Bali, ya pikir mau holiday gitu ya. Sampai orang tua saya menyusul ke Bali. Kemudian karena kita sudah sampai di Bali, orang tua saya mengajak ya udah kita sekalian holiday. Holiday anak-anak happy enggak? Oh anak saya happy banget. Pagi siang malam enak bisa renang gitu ya. Saya lihat anak saya memang saya senyum ketawa, lihat mereka lucu-lucu gitu ya. Lihat mereka happy, saya juga happy. Tetapi sebenarnya hati saya juga tetap menangis. Itu loh saudara. Bahwa apapun ketika musim kering itu terjadi dalam kehidupan kita, tidak ada seorang pun yang bisa menjadi penghiburan bagi kita. Tidak ada satu barang pun di dunia ini yang bisa memberikan sukacita sejati bagi kita. Karena sumber sukacita yang sejati hanyalah datang daripada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tetapi ketika saya sudah berubah, ketika saya sudah diubahkan, saya belajar sebelum saya merespon terhadap segala sesuatu masalah, saya datang terlebih dahulu kepada Tuhan. Di situ mulai Tuhan itu ubahkan saya. Saya mulai belajar bahwa ternyata sukacita saya itu datang daripada Tuhan. Jadi seterusnya kemudian ketika saya mengalami masalah, gak perlu keluarga itu berbuat sesuatu kepada saya. Saya lihat mereka pun saya tetap mengalami anggur baru, saya tetap bisa bersyukur, saya tetap bisa bersukacita karena saya tahu bahwa sumber sukacita dan satu-satunya sukacita di dalam hidup saya itu adalah Tuhan Yesus. Amin. Yang kedua, bagaimana supaya anggur baru itu tetap ada di dalam pengkhianatan. Berdoalah sampai persepsi kita sama dengan persepsi Tuhan. Bukan hanya berdoa titik, tidak. Berdoalah sampai persepsi kita sama dengan persepsi Tuhan. Ya. Ayat yang ke-13. Ketika Eli ini menyangka Hana ini sedang mabuk ya, karena ia terus-menerus berdoa, dia komat kamit saudara tanpa mengeluarkan suara. Karena apa? Begitu pedih hatinya, dia berkata-kata di dalam hatinya saja, dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Tapi kemudian Hana ini berubah ya. Dia langsung bisa bernasar kepada Tuhan. Setelah selesai dia berdoa, dia tidak gusar lagi, dia langsung mau makan. Dari sini kita belajar dari seorang Hana. Berdoalah sampai hati kita ini mengalami kelegaan. Jangan pernah berhenti sebelum saudara mengalami kelegaan, sebelum saudara mengalami damai sejahtera. Mau sudah saudara berdoa 1 jam, saudara sudah menyembah 2 jam. Selama saudara belum mengalami kelegaan dan damai sejahtera di hati, jangan pernah berhenti. Sama seperti orang datang ke sumur. Dia harus melakukan agar dia bisa mendapatkan air. Dia harus menimba air itu. Bukan hanya sekedar dia datang ke sumur, dia berdiri terus dia pulang. Tetap dia pulang gak bawa air saudara. Tetapi kalau dia mau mendapatkan air dari sumur itu, maka dia harus datang kepada sumur itu kemudian dia harus menimba. Itu pun yang saudara dan saya harus lakukan. Ketika kita mau mengalami sukacita di dalam pengkhianatan, engkau harus datang kepada Tuhan. Engkau harus berdoa, engkau harus menyembah. Dan ambil itu yang namanya damai sejahtera. Ambil itu yang namanya kelegaan yang datang daripada Tuhan. Percayalah kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan itu enggak pernah pelit memberikan kekuatannya kepada kita. Tuhan itu enggak pernah pelit memberikan kelegaan dan penghiburan. Karena memang Tuhan tidak mau melihat anak-anaknya itu bersedih. Tetapi Tuhan mau kita semua itu menjadi wanita yang kuat. Amin. Tapi biasanya kita itu pokoknya datang doa sama Tuhan. Nanti sudah doa sebentar terus bilang gini, Bu saya sudah doa tapi tetap Bu jengkel masih Bu. Saya bilang balik kamar lagi doa lagi. Loh sampai kapan Bu doa enggak mari-mari? Lah itu kalau doa kita pakai hitung-hitungan. Tapi coba kalau ngomel, saudara pernah enggak ngomel?
Kalau di timer itu nggak usah lama-lama. Suami, anak, orang-orang sekitar, mungkin rekan pelayanan sudah gini. Ya ampun, sudah panas loh ini telingaku. Tapi kita rasa apa? Kamu itu baru aku ngomong sebentar aja loh. Sebentar buat kita, lama buat mereka. Padahal kalau dilihat, waduh sudah 45 menit ngomelnya. Nggak sadar. Tapi kalau berdoa baru 5 menit rasanya sudah seperti 5 jam. Bertobatlah, amin. Di saat kita merasa kita tidak bisa berdoa. Ibu-ibu tuh sering curhat gini, Bu saya sampai nggak bisa berdoa. Apa yang harus saya lakukan? Saya katakan, Ibu harus berdoa. Loh Bu Debbie ini enggak dengar tahu omongan saya. Saya ini enggak bisa berdoa Bu. Terus apa yang harus saya lakukan? Saya bilang berdoalah, saya dengar Ibu bilang enggak bisa berdoa. Tetapi sekali lagi saya katakan berdoalah, titik tidak pakai koma ibu-ibu ya. Ketika kita merasa kita tidak bisa berdoa, itulah waktu yang tepat buat kita berdoa. Karena memang pada waktu itu kita memerlukan Tuhan. Amin. Nah gimana supaya kita ini bisa berdoa sampai persepsi kita sama dengan persepsi Tuhan. Lakukan seperti apa yang Hana lakukan. Ketika dia datang berdoa kepada Tuhan, apa yang dia lakukan? Mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Tetapi setelah itu jangan sampai di titik, ditambah lagi setelah saudara mencurahkan isi hati saudara kepada Tuhan. Ditambah lagi berdoalah sesuai kebenaran firman Tuhan. Ya. Saya dulu kalau lagi jengkel dengan suami, kalau dengar berita suami saya begini begitu. Suami saya baru pulang dengan perempuan ini, waduh itu jengkelnya minta ampun ibu-ibu ya. Yang saya lakukan saya masuk kamar. Saya berlutut, saya berdoa. Saya mencurahkan isi hati saya kepada Tuhan. Awal-awal saya merasa seperti orang gila. Benar. Saya berkata ini, Tuhan apakah saya ini sudah gila? Tapi saya pikir enggak kok Tuhan. Masih ngerti kok makanan enak mana, barang mahal itu mana, barang murah saya tahu kok Tuhan. Gitu ya. Tapi saya belajar mencurahkan isi hati saya kepada Tuhan. Bu gimana caranya mencurahkan isi hati kepada Tuhan? Sama aja ketika kita ngomong dengan teman kita gimana? Kamu tahu nggak aku lagi jengkel loh sama suamiku. Nah, begitu juga saudara ya. Nggak apa-apa ngomong begitu juga sama Tuhan. Ngomong sama Tuhan itu nggak perlu jaim-jaim. Amin. Saudara Tuhan itu tahu sampai isi hati kita yang paling dalam. Makanya nggak perlu jaim kalau sama Tuhan. Saya dulu kalau berdoa sama Tuhan saya bilang ini. Aduh Tuhan suami saya itu kebangetan itu Tuhan. Kalau misalkan boleh Tuhan saya enggak takut dihukum sudah mau tak racun itu laki model 1 kayak gitu. Kurang ajar loh Tuhan. Maaf saudara. Memang itu yang saya katakan. Dulu kita berjuang bersama-sama dari nol. Tapi setelah dia sukses dia lupa sama saya. Dia happy-happy dengan perempuan lain. Tuhan saya sakit hati. Saya curhat. Tapi kemudian setelah saya curhat. Saya sudah merasakan kelegaan. Saya tambahin, tapi Tuhan saya tahu bahwa Engkau mengajari setiap kami orang percaya untuk kami memberikan pengampunan. Tidak peduli dia sudah seberapa dalam menyakiti hati saya. Tidak peduli dia sudah seberapa sering menyakiti hati saya. Hari ini saya tahu kebenaran firman dan hari ini saya mau berdoa sesuai kebenaran firman. Saya mau mengampuni dia. Sekalipun Tuhan menurut pandangan saya itu suami sudah tidak layak untuk diampuni. Layaknya diapakan? Masukkan buang ke laut yang paling dalam. Tapi saya belajar. Saya mau praktek firman. Saya mau mengampuni. Karena memang itu yang Tuhan mau untuk saya lakukan. Tuhan berikan saya kekuatan hari ini. Supaya hari ini saya bisa mengampuni suami saya. Itu yang saya lakukan ibu-ibu. Dan setelah selesai saya berdoa, itu ada sukacita yang luar biasa. Sukacita yang lebih lagi daripada sebelum saya mendengar apa yang dilakukan oleh suami saya. Ketika mungkin ibu-ibu di tempat ini dihianati oleh sahabat, dihianati oleh rekan kerja. Lakukanlah seperti itu, seperti yang Hana lakukan. Curhatlah kepada Tuhan, tapi kemudian berdoalah sesuai kebenaran firman Tuhan. Amin. Saudara berkata, Tuhan sahabatku ini tidak layak untuk diampuni. Tapi aku mau belajar,
Aku punya hati seperti hati Yesus. Hati yang mengasihi. Hati yang murah dalam memberikan pengampunan. Ketika saudara benar-benar dengan kesungguhan hati, saudara meletakkan ego saudara, kedagingan saudara di bawah kuasa Kristus. Tuhan itu akan memberikan kekuatan dan kemampuannya buat kita semua untuk kita bisa mengampuni. Amin. Hari ini yuk kita belajar. Datang kepada Tuhan, curhat kepada Tuhan, ya. Tapi dengan satu hal lagi, berdoalah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi yang perlu kita garis bawahi adalah motivasinya itu harus benar. Karena apa? Karena kita mengasihi Tuhan. Kalau saya dulu doa, saya bilang, Tuhan saya enggak tahu, saya masih mengasihi suami saya atau enggak. Tapi satu hal, saya itu mengasihi Tuhan dan saya belajar untuk mengasihi Tuhan lebih lagi dalam kehidupan saya. Oleh karena itu hari ini Tuhan saya mau belajar mengampuni karena saya mengasihi Tuhan. Kita berkata kita mengasihi Tuhan kalau waktu ibadah, kalau kita lagi sukacita, itu masih tanda tanya besar saudara. Tetapi ketika kita mengalami pengkhianatan dan saudara mau merespon sesuai kebenaran firman Tuhan, itu baru kita bisa berkata, saya mengasihi Tuhan. Amin. Ketika kita berdoa seperti itu, kita masuk kepada dimensi yang lebih dalam. Karena kita akan dibuat mengerti bahwa di dalam hidup ini ketika kita mengikut Tuhan dibutuhkan yang namanya pengorbanan. Jangan memanjakan perasaan hati kita. Semuanya itu kita buang karena kita jauh lebih mengasihi Tuhan daripada kita mengasihi diri kita sendiri. Jadi hari ini kita belajar alasan untuk kita praktek firman, mengampuni sahabat, mengampuni mertuamu, mengampuni menantumu, mengampuni siapapun. Bukan karena orang itu layak atau tidak layak, tetapi karena kita mengasihi Tuhan. Sehingga saudara tidak hanya terpaut dengan tidak terfokus dengan apa yang dia lakukan, kesalahan apa yang sudah dia lakukan, bagaimana seberapa dalam orang itu menyakiti kita. Tetapi yang kita fokuskan adalah saya mengasihi Tuhan, maka saya mau mengampuni. Amin. Nah namun demikian saudara, ketika kita sudah praktekkan itu enggak mudah. Seperti membalikkan telapak tangan. Dalam prosesnya ya, kenyataan itu tidak langsung berubah 180 derajat. Ketika tadi saudara sudah praktekkan itu semua, besoknya lihat sahabat saudara, aduh ternyata sahabatnya juga masih buang muka gitu ya. Rekan kerjanya yang kemarin nipu juga masih enggak kembalikan uang. Suaminya juga begitu, jangankan say hello gitu ya. Melihat aja sudah enggak mau. Nah apa yang perlu kita lakukan? Yang terakhir, tenggelamkan kehidupan kita di dalam doa dan firman Tuhan sampai kita mengalami yang namanya transformasi. Transformasi itu ketika mindset saudara itu diubahkan ya. Dalam ayat yang ke-10 dan ke-11. Ayat yang ke-10, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ayat yang ke-11, kemudian bernasarlah ia katanya kepada Tuhan. Ayat yang ke-11, Hana ini bernasar kepada Tuhan. Setelah dia berdoa, Hana bernasar kepada Tuhan. Pertanyaannya, mengapa setelah berdoa, ya, dia ini kemudian tidak lagi fokus kepada kepedihan hatinya. Tetapi Hana ini bernasar dan apa yang dia nasarkan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Mengapa saudara? Karena ketika Hana berdoa, dia mengalami yang namanya transformasi. Kalau tadinya dia hanya fokus kepada dirinya sendiri sehingga dia berdoa dengan pedih hati. Tetapi ketika dia sudah masuk ke dalam hadirat Tuhan, dia mengalami transformasi, dia sadar bahwa hidupnya bukan lagi tentang dirinya, tetapi hidupnya adalah tentang Tuhan. Amin. Itu yang harus kita alami saudara ya. Ketika kita datang kepada Tuhan itu pertama masih dengan pedih hati, masih jengkel fokus kepada diri kita sendiri. Tetapi setelah kita berdoa, kita akan mengalami transformasi.
Kita sadar bahwa hidup kita ini bukan tentang kita lagi. Saya pun dulu juga pada satu malam saya berkata, Tuhan saya tahu mulai hari ini. Dan saya berkomitmen di hadapan Tuhan. Sekalipun yang ke depan itu jauh lebih sulit daripada apa yang kemarin sudah saya jalani. Saya akan berkata saya siap Tuhan. Karena apa? Saya berkata karena mulai malam ini saya tahu bahwa hidup saya bukan berkata tentang Debbie lagi. Tetapi hidup saya harus menceritakan dan memuliakan nama Tuhan. Hidupku adalah milik Kristus. Amin, saudara. Sehingga ketika kita mengalami transformasi yang tadinya itu fokus kepada diri sendiri, yang tadinya itu fokus kepada hidup semau-semau kita, ya, tetapi kita berubah bahwa hidup kita ini tentang Tuhan. Kemudian apa? Kehidupan kita tidak lagi semau kita sendiri, tetapi hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau yang tadinya fokus kepada diri sendiri itu akan suka apa? Suka ngeluh, suka protes, suka marah sama Tuhan. Tetapi setelah diubahkan, kita akan menjadi orang yang positif, selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Ketika saudara dan saya mengucap syukur, sukacita itu datang dalam kehidupan kita. Kalau yang dulunya sukacita karena keadaan baik, tapi hari ini kita belajar sukacita karena kita memiliki Tuhan Yesus. Amin. Yuk kita belajar untuk kita mengalami transformasi dalam kehidupan kita. Ya. Transformasi yang kedua, setelah tadi tidak fokus kepada diri sendiri karena kita tahu bahwa hidup ini adalah milik Tuhan. Transformasi yang kedua adalah kalau dulunya fokusnya kepada pemulihan masalah, sekarang fokusnya kepada perubahan karakter diri sendiri. Hari ini kita praktek ya. Setelah hari ini dan seterusnya kita praktek. Kalau doa sama Tuhan, jangan fokusnya Tuhan tolong cepat Tuhan tolong pulihkan, Tuhan tolong supaya sahabatku berubah, Tuhan tolong supaya tadi rekan kerjaku itu mengembalikan uang. No, buang itu semua. Tetapi datanglah kepada Tuhan, tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang Tuhan mau untuk aku ubah? Aku percaya ketika Tuhan mengizinkan hal ini terjadi pengkhianatan dalam hidupku, aku percaya Tuhan mau untuk aku berubah. Apa yang harus aku ubah? Kebenaran firman mana Tuhan yang harus aku praktekkan? Nah ketika kita sudah berubah seperti itu, ketika kita melihat suami belum bertobat, kita fine. Ketika sahabat kita masih tidak mau berbaikan dengan kita, kita pun juga tetap mengalami sukacita. Karena apa? Ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita bukan minta pemulihan masalah, tetapi fokusnya kepada perubahan karakter diri kita sendiri. Amin. Jangan kita suka jadi ibu-ibu tuh yang suka konseling, suka dengar firman Tuhan khotbah, suka, apalagi kalau dengar kesaksian lebih suka. Tapi satu hal yang tidak dia sukai adalah apa? Tidak mau berubah. Nah itu tidak ada obatnya ibu-ibu. Ya, kita harus belajar untuk merubah karakter kita. Jadi ketika melihat semuanya masih belum ada perubahan, kita tetap bisa mengalami sukacita. Ketika saudara dengan saya hari ini dengan 1 bulan yang lalu, kita hari ini menjadi pribadi yang lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Amin. Ketika kehidupan kita masih bisa menjadi berkat bagi sesama, sekalipun kita mengalami pengkhianatan, itulah sukacita yang luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Hari ini yuk kita belajar. Biarkan mereka semua, orang-orang yang mengkhianati kita, mereka bisa merasakan kasih Kristus melalui kehidupan kita semua. Amin. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, termasuk orang yang mengkhianati kita. Ya. Orang yang mengalami transformasi di dalam hidupnya, dia tidak akan membalas yang jahat dengan yang jahat. Tetapi dia selalu memikirkan, apa yang bisa aku lakukan buat orang itu, sekalipun orang itu sudah mengkhianati aku. Sebagai apa? Sebagai wujud kasih tanpa syarat. Amin. Ibu-ibu, yuk saya undang pemusik. Hari ini kita belajar, ya. Ketika transformasi itu terjadi dalam kehidupan kita, itu Tuhan sedang membawa kita masuk di dalam rencana Tuhan. Hari ini
ketika terjadi pengkhianatan di dalam kehidupan kita. Pengkhianatan itu bisa terjadi kapan saja. Waktunya kita tidak pernah menyangka. Siapa yang mengkhianati kita? Kita tidak pernah menyangka. Menyakitkan memang iya ibu-ibu. Tetapi bagi anak Tuhan, bukanlah hal yang mustahil untuk tetap bisa mengucap syukur di tengah pengkhianatan. Bukan mustahil untuk kita bisa menikmati anggur yang baru. Bukan mustahil ketika saudara dengan saya tetap bisa bersuka cita di tengah pengkhianatan. Bahkan percayalah, bersama dengan Tuhan, kita akan semakin hari itu semakin naik. Sukacita itu yang melampaui segala akal, itu yang akan kita nikmati. Ya, kita harus percaya, harus taruh di mindset kita, bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mengambil sukacita, tidak ada seorang pun yang bisa mengambil anggur baru di dalam kehidupan kita, sekalipun apa yang kita alami itu terasa pahit. Oleh karena itu hari ini kita sudah belajar. Yang pertama, datang dan bersandarlah kepada Tuhan. Yang kedua, berdoalah sampai persepsi kita itu sama dengan persepsi Tuhan. Dan yang terakhir, terus menerus masuk dalam hadirat Tuhan. Luangkan waktu setiap waktu yang kita punya, baca kebenaran firman. Sehingga saudara dengan saya mengalami transformasi yang dulunya fokus kepada diri sendiri. Hari ini kita fokus bahwa hidup kita itu milik Tuhan. Apapun yang kita lakukan karena kita mengasihi Tuhan dan kita mau memuliakan nama Tuhan. Kalau yang dulunya fokus kepada pemulihan masalah, hari ini fokus kepada pembenahan diri sendiri. Sehingga semakin hari kita menjadi wanita-wanita yang berubah, yang berbuah dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita bangkit berdiri. Saudara dengan saya. Bahkan ketika kita tidak mencari Tuhan, Tuhan itu sedang menunggu setiap kita. Ketika kita mengalami pengkhianatan yang begitu menyakitkan, yang sampai kita bilang, Tuhan, aku sudah gak kuat lagi. Sakit hati ini terlalu dalam, Tuhan. Tahukah saudara, bahwa Tuhan sedang menanti kita untuk datang kepadanya. Tidak ada satu orang pun, tidak ada satu pribadi yang bisa memberikan penghiburan, yang bisa memberikan kekuatan, yang bisa memberikan sukacita, yang bisa memberikan anggur baru di dalam kehidupan kita ketika kita mengalami pengkhianatan. Selain pribadi itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Hari ini yuk saudara, apapun yang engkau alami, entah engkau mengalami pengkhianatan dari suami,
Entah engkau mengalami pengkhianatan dari sahabatmu, mungkin bersahabat sudah 20 tahun. Entah engkau mengalami pengkhianatan dari rekan kerja yang sudah engkau percaya. Entah itu dari mertua, entah itu dari menantu, siapa saja manusia, itu memang bisa menyakiti hati kita. Mereka bisa berkhianat, tapi dari situ kita belajar. Jangan pernah mengandalkan manusia. Jangan taruh pengharapanmu di dalam manusia, tetapi hanya Tuhan satu-satunya yang bisa kita andalkan. Hanya Tuhan satu-satunya tempat kita bersandar. Jangan merespon sebelum engkau datang kepada Tuhan. Tetaplah bersandar kepada Tuhan. Ketika engkau berdoa kepada Tuhan, ayo hari ini belajar. Jangan hanya sekedar kita berdoa, yang penting aku sudah berdoa, no. Tetapi berdoalah sampai saudara mengalami kelegaan. Ambillah itu sukacita yang ada di dalam Tuhan. Ambillah itu anggur baru yang Tuhan sediakan buat saudara dengan saya untuk kita ambil. Jangan pernah berdiam diri. Masuk ke dalam hadiratnya. Engkau curahkan isi hatimu. Apa yang menjadi perasaanmu, engkau tuangkan semuanya. Tuhan itu mendengar lebih daripada apa yang kita harapkan. Tuhan itu memberikan kekuatan lebih daripada apa yang kita pikirkan, saudara. Tuhan bukan hanya mau memberkati kita secara jasmani, tetapi Tuhan mau memberikan kita kekuatan. Tuhan mau memberikan kita anggur yang baru. Tuhan mau memberikan kita sukacita supaya saudara dengan saya bisa keluar daripada kegelapan, kita menjadi terang dan kita boleh menjadi sinar di dalam kegelapan dunia ini. Melalui kehidupan kita, orang-orang yang menyakiti kita, mereka akan merasakan kasih Yesus itu melalui kehidupan kita. Responi segala sesuatu itu dengan benar. Jangan lagi fokus kepada diri sendiri. Jangan lagi fokus kepada pemulihan masalah. Jangan lagi tanya kepada Tuhan, Tuhan kapan selesai? Aku sudah capek. No. Ambil kekuatan daripada Tuhan. Sehingga saudara dan saya mengalami transformasi. Kita berkata, apapun yang terjadi dalam hidupku, aku tidak akan pernah mengeluh. Apapun yang terjadi, aku tidak pernah putus asa karena aku tahu bahwa hidupku adalah milik Tuhan. Hidupku untuk menceritakan bagaimana kasih Yesus itu nyata di dalam hidup ini. Kita belajar. Jangan lagi fokus kepada pemulihan masalah. Tetapi kita mau Tuhan. Sekalipun kenyataan itu belum berubah. Tapi aku tetap fokus kepada tujuan hidupku. Bahwa aku mau menyelesaikan pertandingan iman ini dengan baik sampai akhir, tetap berkenan ketika aku mau terus-menerus setiap hari berubah, berbuah dan hidupku berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Kami percaya Engkau memberikan kekuatan bagi setiap kami. Setiap kami boleh mengalami pengkhianatan, tetapi kami percaya pengkhianatan itu tidak akan menghancurkan kehidupan kami karena kami berjalan bersama dengan Tuhan. Tetapi orang lain akan melihat, sekalipun kami mengalami pengkhianatan, sekalipun hati ini begitu pedih, tetapi kami tetap bisa merasakan sukacita, kami tetap bisa bersyukur, bahkan kehidupan kami akan semakin naik level, kehidupan kami semakin membawa dampak untuk orang lain, untuk kemuliaan Tuhan. Karena kami tahu kepada siapa kami datang, kami tahu kepada siapa kami bersandar. Hanya satu-satunya pribadi, Tuhan yang kami kasihi, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mengalir kuasa dari tempat Maha Tinggi, Bapa kekal mulia. Memulihkan hati
Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, kami anak-anak Tuhan yang sudah dimenangkan. Anggur baru itu ada dalam kehidupan kami Bapa. Engkau yang memulihkan, Engkau yang menyembuhkan Tuhan. Bahkan Engkau yang membalut setiap luka kami Tuhan, sehingga ada sukacita dalam kehidupan kami Bapa. Ada kemenangan dalam kehidupan kami Bapa. Kami percaya Tuhan, kami sudah dimenangkan. Kami percaya Bapa, Engkau memberikan yang terbaik untuk setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati Ibu Debbie Tuhan. Engkau berkati pelayanannya Bapa. Kami percaya Bapa, Engkau tambah-tambahkan hikmat-Mu Tuhan, sehingga pelayanannya boleh menjadi berkat untuk banyak orang. Engkau berkati suaminya Tuhan, Engkau berkati anak-anaknya. Kami percaya rumah tangganya diberkati Tuhan. Rumah tangganya penuh dengan cinta Tuhan dan penuh dengan sukacita daripada Tuhan. Bapa, kalau sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau tidak pernah berhutang. Engkau akan memberikan setiap kami yang terbaik Bapa. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa berkat ini Tuhan, persembahan ini akan kami gunakan untuk pembangunan gereja ini. Untuk semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Sister. Saya akan bagikan pengumuman untuk hari ini. Besok, Sisters, ada di tempat ini ada ibadah push, pray until something happen. Setiap jam 10 pagi di tempat ini. Ayo Sister, kita datang kepada Tuhan. Seperti tadi yang dikatakan sama Bu Debbie, kita harus cari Tuhan, kita harus berdoa, kita sampai menyamakan persepsi kita dengan persepsi Tuhan, dan sampai kita berdoa mengalami transformasi daripada Tuhan. Kita tanggalkan kehidupan kita yang lama, kita bawa kehidupan kita yang baru, dan kita mengalami mujizat-mujizat di dalam Tuhan. Ayo Sister, sama-sama yuk di tempat ini besok jam 10 pagi kita berdoa. Untuk sore harinya, Sister yang punya anak remaja, ya dewasa, ayo datang di kebaktian Young Generation Week. Setiap jam 4 sore di tempat ini, mereka akan memiliki komunitas yang baik karena mereka anak-anak muda yang mengandalkan Tuhan. Untuk ibadah hari Minggu, ibadah Sunday service akan berjalan seperti biasa. Pukul 10 pagi di tempat ini akan disertai dengan ibadah happy vlog untuk anak-anak. Hari Selasa di tempat ini juga ada oikos, sel untuk keluarga. Kalau Sister setiap hari Jumat, minggu ketiga, setiap bulannya sekali di tempat ini. Ayo, kalau oikos ini setiap hari Selasa jam 7 malam, kita bisa ngajak suami-suami kita untuk bersekutu bersama di tempat ini, bertumbuh bersama, belajar firman Tuhan untuk menjadi keluarga yang kuat, keluarga yang kokoh, keluarga yang bertumbuh di dalam Kristus. Hari Kamis yang akan datang akan ada IG Light Talk Event bersama dengan Bapak Gembala. Hari Kamis jam 7 malam dengan pembicara Doni Wijanarko yang berprofesi sebagai interior design. Jadi untuk mengikutinya, Sister dapat follow IG Bapak Gembala di Safir_QP. Jadi ibu-ibu dapat mengikutinya setiap jam 7 malam hari Kamis. Ibadah Happy Sister bulan depan, bulan Maret, akan jatuh pada tanggal 24 Maret dengan pembicara Ibu Gonang. Sister, kita akan ketemu lagi bulan depan, tanggal 24 Maret hari Jumat dengan pembicara Ibu Gonang. See you next week ya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, mengundang Sister semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita siang hari ini. Haleluya Yesus. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu
Benar Tuhan, Engkau Allah yang setia. Itu sebabnya kami mau terus berharap bersandar kepada Engkau. Karena kami percaya Tuhan, ketika ada kesesakan yang Engkau izinkan kami alami, itu semua supaya kami semakin mengenal ketetapan Tuhan. Ketika ada pengkhianatan, anggur baru Tuhan sediakan bagi kami. Berkati hamba-Mu yang telah Kau pakai Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu, Ibu Debbie dan seluruh keluarganya. Biarlah keluarga ini menjadi teladan, menjadi berkat bagi banyak keluarga-keluarga yang lain. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami terus melihat Engkau. Kami terus mendekat pada Engkau. Kami terus mau melihat apa kata firman-Mu, supaya kami boleh meresponi dengan benar. Roh Kudus, kami lemah. Kami enggak mampu. Tapi kami percaya Engkau yang memberi kekuatan bagi kami, supaya kami boleh bangkit. Kami tidak hancur dan jatuh ketika kesesakan itu terjadi. Kami boleh belajar dari Hana. Ketika Hana mengandalkan Engkau, Tuhan beri Samuel. Bukan cuma menjawab dan menjadi berkat bagi Hana, tapi juga menjadi berkat bagi seluruh bangsa Israel. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dan kami percaya Tuhan, Engkau menyertai kami. Itu sebabnya kami juga berdoa untuk para sister Tuhan, yang saat ini sedang menghadapi pengkhianatan, menghadapi kesesakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar Roh Kudus mendampingi, biar Roh Kudus terus menyertainya, memberi kekuatan, membawa ke jalan Tuhan, sehingga terang Tuhan menaungi mereka semuanya. Di dalam nama Yesus, anggur baru sudah disiapkan untuk engkau. Di dalam nama Yesus, engkau akan mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Itu sebabnya mari semua boleh mengangkat tangan untuk menerima berkat rahmat anugerah dari Bapa di surga, berkat cinta kasih dan pengampunan dosa dari Tuhan Yesus Kristus, berkat pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus yang turun pada setiap kita, yang menyertai kita, menyertai engkau dan keluargamu siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua yang sudah menerima berkat Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai berjumpa pada ibadah Happy Sisters berikutnya bulan Maret. Ajak teman-teman yang lain untuk bergabung bersama-sama menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.